atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan kami dari kelompok 2 beberapa menit ke depan akan melihat bagaimana peran Pancasila tidak menjadi penghalang bagi arus globalisasi, di mana dari kelima sila tersebut berperan atau semakin penting di era globalisasi seperti saat ini, yang mana kita mencari atau mendapatkan sebuah informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terpercaya. Bukan hanya sekedar informasi, akan tetapi dari makanan, fashion, film itu sudah mulai bisa kita jangkau di sekian detik, karena dari mudahnya kita untuk mencari hal apapun di era globalisasi saat ini, dan bagaimanakah peran Pancasila di dalam era globalisasi saat ini. Globalisasi bukan hal yang baru, tapi kecepatannya sekarang luar biasa. Dulu butuh waktu minggu untuk kirim surat, sekarang detik. Dulu budaya asing masuk lewat film TV, sekarang lewat algoritma yang tahu selera kita. Kita bisa belajar coding dari guru di India atau jual batik ke Paris. Tapi di sisi lain, nilai gotong royong mulai tergerak oleh gaya hidup sendiri itu keren. Apakah Pancasila bisa menjawab ini? Sekarang dalam kita dua, mari kita mencatat satu. Sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Globalisasi membawa dengan ketuhanan. Agama terpisahkan dari kehidupan hidup. Ada juga konten yang merendahkan keyakinan. Tapi justru di sini Pancasila mengajak kita mendengar bukan toleran dan bukan yang baru. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era media sosial sekarang, kejaran kebencian dan hoax mudah sekali viral. Kita jadi lupa bahwa di balik layar ada manusia. Globalisasi tanpa empati hanya melahirkan ruang digital yang kejam. Ya, persatuan Indonesia. Seru kan? Tapi jangan salah, globalisasi juga memperkuat identitas sendiri dari suku, golongan, bahkan fandom. Persatuan bukan berarti dari seragam, tapi ada bahaya ketika perbedaan jadi permusuhan. Sila keempat, kerakyatan. Demokrasi digital itu bagus, suara rakyat terdengar, tapi juga muncul politik identitas, cancel culture, dan diskusi yang gak sehat. Musyawarah diganti dengan fatwa. Sila kelima, keadilan sosial. Globalisasi bikin ekonomi tumbuh, tapi jurang antara yang kaya dan yang miskin juga semakin melebar. Orang di desa masih susah internet, sementara di kota belanja barang mewah dari luar negeri. Keadilan jadi timpang. Jadi, apakah Pancasila usang? Tentu tidak. Justru di era yang cair ini kita butuh kompas moral. Globalisasi memberi kita kecepatan, tapi Pancasila memberi kita arah. Lalu, apa yang kita bisa lakukan? Bukan dengan menutup diri dari dunia, tapi dengan menyaring dan memperkuat fondasi. Berikut 4 cara praktis strategi menjaga nilai Pancasila. Yang pertama, jadi penyaring yang aktif sebelum mengikuti tren atau gaya hidup yang datang dari luar. Tanya pada diri sendiri, apakah hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang kita miliki? Misalnya, kita boleh memanfaatkan aplikasi dan kemajuan teknologi dari rancangannya, tapi jangan sampai hal itu membuat kita melupakan kebiasaan yang bergotong royong yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang kedua, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang patut dicontoh. Buat dan bagikan konten yang berpesan tentang sikap saling menghormati, kerjasama, atau upaya mewujudkan keadilan. Jangan biarkan sistem menyebarkan informasi di dunia maya hanya membesarkan hal-hal yang memicu pertentangan atau kebencian. Ajarkan nilai-nilai Pancasila tidak sekadar dengan menghafal, tapi lewat pembahasan tentang kejadian nyata yang ada di sekitar kita.
mau penyelenggara sekolah maupun komunitas, kita baru membahas bersama bagaimana prinsip-prinsip dalam Pancasila dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan tempat kita berkumpul. Yang terakhir, jadilah orang yang kreatif dalam mengembangkan budaya. Masukin pengaruh dari luar negeri tidak berarti kita harus menghilangkan jati diri bangsa. Lihat saja contohnya, musik populer dari Korea tetap memiliki ciri khas negaranya. Karya animasi Jepang pun tak lepas dari nilai dan budaya aslinya. Kita pun bisa menciptakan berbagai karya, baik itu film, permainan daring, maupun model berpakaian yang mengikuti perkembangan zaman. Namun, tetap berlandaskan pada semangat kebersamaan dan keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai bangsa kita. Apakah Pancasila usang? Tidak, justru di era yang share ini, kita butuh kompas moral. Globalisasi memberi kita kecepatan, tapi Pancasila memberi kita arah. Mulai dari hal kecil, di kolom komentar, pilih kata yang membangun. Di grup belajar, utamakan musyawarah. Saat belanja, dukung produk tetangga. Itu sudah menjaga Pancasila. Kami, kelompok 2, mari kita jadi generasi yang tidak hanya paham Pancasila, tapi juga mengamalkannya di dunia yang serba terhubung. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai juga di titik